salibmu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatanmu Tuhan. Luar biasa semesta, semesta.
pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya menyapa kita semua yang hadir pagi hari ini. Saya undang mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan sudah mempertemukan kami di rumah-Mu Tuhan. Satu tujuan kami, satu kerinduan kami, menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memberikan yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, urapi kami. Turunlah Tuhan, Roh Kudus hadirlah di tempat ini, menjamah setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami. Dan pagi hari ini kami siap Tuhan untuk kami sama-sama memuji, meninggikan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Yes Tuhan. Anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Pencipta segalanya,
memuji membesarkan nama-Mu. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Yes. Datanglah kebaiknya, datanglah kebaiknya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih lagi kita katakan, datanglah kebaiknya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Semua bertepuk tangan buat Tuhan. Siap-siap ya, kita katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya
lebih lagi memuji Tuhan karena Dia adalah Allah yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua sukacita di hati. Semuanya katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semuanya, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua bernapas memuji Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua lebih dahsyat lagi katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memuji Tuhan, biarlah semua memujimu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik.
di dalam hadirat-Mu, menikmati setiap kasih Tuhan. Yes. Kemanakah aku
Engkau Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah rela turun ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menjangkau kami supaya kami semua diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah karya-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti, menyadari akan kasih-Mu yang begitu besar sehingga kami boleh meresponinya dengan baik, yaitu dengan kami hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bersama dengan Roh Kudus dalam hidup kami mampu melakukannya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Selagi Engkau berikan kesempatan kepada kami melakukan dengan sebaik-baiknya. Kami boleh melakukan hidup kami dengan benar sehingga kami boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian kami menjadi persembahan yang indah bagi Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biarlah kami hati-hati kami boleh menjadi tanah yang baik yang siap diisi oleh firman-Mu. Kami semua baik hamba yang menyampaikan, baik kami semua yang mendengarkan, kami boleh diisi oleh firman Tuhan. Kami boleh ditegur oleh firman Tuhan dan kami boleh berubah oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami siap sambut firman Tuhan dan kami alaskan setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi, apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat dan selalu luar biasa. Ini adalah minggu kedua di bulan Juni. Dan minggu lalu kita sudah menerima firman dari Ko Hendy. Firman Tuhan yang luar biasa dan bulan ini kita mengambil tema yaitu The Good Steward. Yaitu bagaimana kita belajar menjadi seorang pelayan yang baik. Pelayan yang baik, pelayan yang menyenangkan Tuhan. Dan tetap di dalam perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan sepanjang tahun ini kita belajar. Dan biarlah nilai-nilai setiap bulan yang kita pelajari boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Yuk kita bersama-sama baca ayatnya. Kita baca lagi, minggu lalu kita baca dan saya rindu kita juga baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai 30. Saya tidak cantumkan di slide, Bapak Ibu boleh lihat di Alkitab masing-masing atau di aplikasi di handphonenya masing-masing. Yuk kita baca bergantian Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ayat yang 14 saya baca, nanti selanjutnya bergantian dengan Bapak Ibu dan ayat terakhir ayat 30 kita baca bersama-sama. Jika sudah siap bisa katakan yes. Masih separuh yang siap. Silakan dibuka Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Yang siap katakan oke. Oke, yuk kita baca. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta. Ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya,
Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Bersama ayat 32:3. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Puji Tuhan. Perumpamaan ini satu perikop kita sudah baca bersama-sama secara bergantian, baik yang di gereja maupun yang ikut secara online. Saudara, kalau kita lihat perumpamaan ini, apa yang Yesus sampaikan, tentunya Yesus tidak hanya menyampaikan perumpamaan, tetapi ada satu maksud pengajaran yang Yesus sampaikan. Kalau kita melihat di dalam pasal atau ayat yang kita lihat, kita bisa lihat di pasal sebelumnya. Di situ mulai pasal 24 sampai pasal 25 itu diberikan judul besar yaitu khotbah tentang akhir zaman. Berikutnya kalau kita melihat setelah pasal yang ke-25, ini Yesus menceritakan tentang penderitaan dia yang akan Yesus alami. Setelah itu Matius mencatat peristiwa tentang perjamuan malam, kemudian di Taman Getsemani, dan seterusnya Yesus ditangkap sampai Yesus disalib. Kalau kita melihat ini berarti kita melihat bahwa apa yang diajarkan Yesus ini yang dengan judul tadi khotbah tentang akhir zaman, termasuk di dalamnya perumpamaan yang kita baca tadi itu adalah merupakan pengajaran terakhir. Pengajaran terakhir yang Yesus sampaikan sebelum Yesus menghadapi peristiwa di Taman Getsemani sampai Yesus disalib. Dan tentunya ini merupakan sebuah pesan yang penting. Pesan yang penting yang disampaikan kepada murid-murid dan orang-orang pada waktu itu. Sama seperti kalau ada orang sudah sakit di rumah sakit, kemudian sudah waktunya mau tiba, kira-kira pesan yang disampaikan penting atau enggak penting? Tak rasa pesannya penting.
Gak mungkin seorang suami yang udah sekarat di rumah sakit, nafasnya terputus-putus, terus istrinya masuk, terus dia pesen, mah, apa? Nah, suaranya isinya kan jelas kan, apa? Itu apa? Tolong sepatunya dicuci, kayaknya gak mungkin ya. Napasnya udah putus-putus ngomongin tentang sepatu harus cuci. Yang sehat aja kadang lupa sepatunya di mana. Nah artinya apa saudara? Saya mau ingatkan kepada kita. Ini pesan penting. Karena Yesus tahu waktunya sudah nggak lama lagi bersama-sama dengan murid-murid. Maka Yesus sampaikan hal yang penting termasuk perumpamaan ini. Itu poin yang pertama. Berarti penting itu. Nah kemudian kalau kita melihat perumpamaan yang Yesus sampaikan ini, kalau saya melihat perumpamaan sebelumnya, yang sebelum yang kita baca tadi itu ada tentang gadis yang disebut gadis bijaksana, ada gadis yang disebut gadis yang bodoh. Kemudian sebelumnya ada perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nah kalau kita melihat perumpamaan ini, 3 perumpamaan ini, itu ada sebuah kemiripan. Di mana tentang apa yang kita baca tadi itu, Yesus mengajarkan bagaimana kita harus berjaga-jaga. Termasuk juga tentang gadis-gadis yang bijaksana maupun gadis-gadis yang bodoh. Itu juga mengajarkan bagaimana harus berjaga-jaga. Termasuk juga tentang hamba yang setia dan hamba yang dikatakan yang jahat. Bagaimana harus berjaga-jaga. Dan juga tentang selain berjaga-jaga, Yesus juga mengajarkan tentang hubungan. Hubungan antara Tuhan dan juga hubungan antara Tuhan dan hamba. Ulang lagi ya, 3 perumpamaan yang Yesus sampaikan ini mempunyai kemiripan, yaitu bagaimana Yesus mengajarkan supaya kita bisa berjaga-jaga dan bagaimana hubungan antara Tuhan dan hamba mempunyai kemiripan. Artinya di waktu-waktu akhir sebelum Yesus menghadapi kematian, Yesus mengingatkan supaya berjaga-jaga. Yesus mengingatkan supaya ada hubungan yang baik antara Tuhan dan juga dengan hamba. Tuhan dan hamba ini harus punya hubungan yang baik. Tentu kita tahu bersama makna buat kita berjaga-jaga dalam kerangka kita di waktu-waktu yang disebut waktu akhir ini. Hubungan antara Tuhan dan hamba, bagaimana kita membangun hubungan yang baik antara Tuhan dan kita sebagai hamba, sebagai umat, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Next slide. Dan dari perumpamaan ini kita melihat bahwa Yesus itu menekankan, mempunyai penekanan bahwa menantikan kedatangan Sang Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan itu adalah penantian dalam sebuah tanggung jawab. Ulang lagi, menantikan kedatangan Sang Tuhan. Tidak hanya menanti kita diam gini aja. Tapi ternyata Yesus menekankan untuk menanti Tuhannya. Konteksnya kita menanti kedatangan Tuhan, kita harus menanti dalam sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Kita tidak menantikan dalam keadaan menganggur. Perumpamaan yang Yesus sampaikan ini 3 itu punya kemiripan. Mereka menanti Tuhannya itu harus menanti dalam tanggung jawab. Dan mereka tidak dibiarkan menganggur. Hamba yang dikatakan setia, dia memimpin para hamba-hamba. Dia harus bekerja terus, gak nganggur.
Gadis-gadis yang disebut gadis yang bijak, mereka harus berjaga-jaga. Mereka harus menjaga obor itu tetap menyala. Nggak diam, nggak tidur. Hamba-hamba yang dipercayakan uang untuk mengelolanya oleh tuannya, dia diminta untuk bertanggung jawab dan tidak menganggur. Apa saudara poinnya? Harus dengan tanggung jawab dan tidak menganggur. Coel dong kiri kanan. Kecuali Bugem yang sendirian kasihan. Yuk menanti dengan tanggung jawab. Terus apa? Jangan menganggur. Ini pesannya melalui perumpamaan Tuhan. Gak ada yang nganggur. Kalau yang nganggur udah jelas nganggur, gak tanggung jawab, ya mereka gagal. Demikian juga kita menanti kedatangan Tuhan. Kita harus menantinya dengan tanggung jawab dan tidak boleh nganggur. Semua tugas yang diberikan itu harus dilakukan dengan tanggung jawab. Berikutnya, saya dapatkan ini. Ya sebenarnya kurang lebih sama, cuma ini penjabarannya. Responsibility and trust. Perumpamaan ini menekankan yaitu konsep tentang tanggung jawab dan pentingnya dapat dipercaya. Dipercaya oleh Tuhan. Tanggung jawab tapi kalau nggak dipercaya ya bagaimana kita bisa tanggung jawab, ya kan? Dipercayakan tapi tidak bertanggung jawab maka kepercayaan itu akan diambil. Semua itu punya tugas, semua punya diberikan sesuatu. Dan kita tidak bisa mempermainkan dan tidak bisa melakukan dengan seenaknya kita. Saya baca ulang perumpamaan ini. Kadang terbersit juga pemikiran seperti hamba yang ketiga. Iya ya enak banget nih Tuhan ngasih uangnya. Kemudian diminta mengelola supaya menghasilkan terus balik mana hasilnya. Iya nih sepertinya ini Tuhan yang jahat ya. Tetapi saudara, sebetulnya Tuhan punya maksud yang baik melalui peristiwa ini, melalui perumpamaan ini. Tuhan ingin setiap orang yang dipercaya ini mau melakukannya dengan sebuah tanggung jawab. Baik lagi ke perumpamaan yang sebelumnya. Mengawasi hamba-hamba. Jadi sekilas saya jelaskan perumpamaan yang sebelum gadis itu. Bagaimana Yesus memberikan perumpamaan seorang hamba dipercaya untuk mengawasi hamba-hamba yang lain. Kemudian Tuhan itu pergi. Hamba ini dipercaya. Jadi hamba ini diberikan tanggung jawab oleh tuannya untuk membina para hamba-hamba yang lebih junior. Hamba yang baik dan setia, dia akan memelihara dengan baik. Dia akan ngajarin, dia akan memperhatikan kebutuhannya. Dia akan membina supaya hamba-hamba itu menjadi lebih baik. Tetapi hamba yang tidak baik, dia melihat enak banget Tuhan. Maka dia akan menyiksa itu, ngasih tugas yang berat-berat, seenaknya sendiri dan sebagainya. Itu diperlukan sebuah tanggung jawab. Sekembalinya Tuhan itu datang, dia akan melihat. Para gadis itu juga diberikan tanggung jawab. Dia harus bisa dipercaya. Di dalam menjaga pelita itu harus tetap menyala. Hamba-hamba yang dipercayakan talenta atau uang dalam konteks ini. Itu juga harus bertanggung jawab. Dan bisa dipercaya. Permasalahannya kita saat ini, kita ini dipercaya apa sih sama Tuhan? Kita mau bertanggung jawab atau kita ya sudahlah adanya cuman itu. Beda kalau saya dipercaya seperti si A itu, saya akan lakukan yang luar biasa.
Nah, ini kan sebenarnya sifat atau respon yang salah yang dilakukan oleh hamba yang ketiga itu. Berikutnya, saya melihat bahwa hamba ini adalah orang pilihan Tuhan. Ketiga hamba ini yang diberikan 5 talenta, yang diberikan 2 talenta, yang diberikan 1 talenta, mereka ini adalah orang pilihan Tuhan. Kenapa? Kalau dia bukan orang pilihan, dia tidak akan dipercaya. Dia tidak akan dipercaya. Dia tidak akan diberikan talenta, baik itu 5, baik itu dikasih 2, baik itu dikasih 1. Dia tidak akan dipercaya. Saya mau katakan bahwa ketiga hamba ini adalah dia hamba yang pilihan. Tidak saja pilihan, tetapi bahkan dia itu diangkat menjadi wakil dari Tuhan. Sebab apa? Kalau cuman pilihan, dia dipercaya kemudian diawasin. Dilihat, diawasin bagaimana dia bekerja. Tetapi karena dia pilihan dan dia dianggap sebagai wakil dari Tuhan itu, maka Tuhan itu ngapain setelah kasih talenta? Pergi. Itu tentunya dia sebagai wakil dari Tuhan itu. Orang pilihan itu ibarat pemain olahraga yang pilihan. Ada kan kalau sepak bola gitu, ada yang cadangan, duduk terus. 2 kali 40 menit duduk terus. Dapat bayaran enggak? Dapat, tapi dikit. Tapi ada yang pilihan yang langsung masuk. 2 kali 40 menit main terus, nah itu pilihan. Ini saya melihat ada korelasi dengan konsep banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Masalahnya kita mau jadi orang yang sekedar dipanggil atau mau dipilih. Pilih mana saudara? Sama aja Pak. Saya lihat beda. Beda banget. Sambil contoh dengan sebuah kata nih. Ada wanita pilihan. Betul ya? Terus ada wanita, mau enggak jadi wanita panggilan? Enggak kan? Itu kita mau jadi pilihan, itu membedakan panggilan pilihan. Gak apa-apa yang penting saya dipanggil. Masukkan kata tadi itu. Wanita pilihan, wanita. Ya, itu. Tentu kita ingin menjadi pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Nah, perumpamaan ini mempunyai gambaran yang sama. 3 hamba ini dipercaya. Dia dianggap sebagai wakil dari Tuhan. Kita jangan lihat dulu yang 1 talenta, 2, 5. Konteksnya dulu. Semua adalah orang pilihan. Dan kita yang ada saat ini, kita percaya kita orang pilihan. Amin. Kasih tahu kiri kan, you orang pilihan. Iya, bukan panggilan, pilihan. Kita orang pilihan. Kita orang pilihan dari Tuhan. Kita bukan hamba yang biasa. Sebenarnya di sini kita melihat betapa besar melalui perumpamaan ini Tuhan itu memberikan penghargaan. Dia dihargai sesuatu yang besar. Bukan nilainya, bukan 5, 2, 1. Tetapi bagaimana seorang Tuhan ini memberikan kepercayaan. Dia dipilih, dia diangkat untuk menjadi wakil dari Tuhan itu. Itu luar biasa, konsep yang luar biasa. Dan seringkali kita tidak menyadarinya. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seringkali kita lupa bahwa kita ini dipilih Tuhan untuk dipercayakan sesuatu dalam hidup kita. Kemudian kita tidak mau bertanggung jawab. Alasannya apa? Yang utama, yang pertama. Biasanya alasannya, ya saya cuman gini aja. Gak bisa seperti itu.
Saya cuma dikasih talenta, katakanlah saya nggak bisa, musik bisa nggak bisa, nyanyi bisa nggak bisa. Terus apa lagi? Asyir nggak bisa, malu saya. Terus apa lagi? Ya sudah, ntar sharing di CG nggak bisa ngomong. Doa nggak bisa. Terus bisanya apa? Ya nggak bisa. Nah ini. Padahal kita sering dengarkan setiap kita dipercayakan oleh Tuhan pasti ada. Doa bersama nggak bisa, tapi doa pribadi bisa. Nah, lakukan itu. Doakan di tempat yang tersembunyi. Karena Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan memperhatikan. Tetap ada. Pertanyaannya, apakah kita mau melakukannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh? Di situ ada sebuah kata menurut kesanggupan. Ini memberikan makna yang besar menurut saya. Menurut kesanggupan itu artinya apa? Tuhan itu Tuhan yang adil. Menurut kesanggupan itu Tuhan yang adil. Dia tidak sama rata sama rasa kasih jebret. Padahal ini beda kapasitasnya. Menurut kesanggupannya, menurut kekuatan, menurut penakaran dari Tuhan. Bagi mereka yang punya kesanggupan 1, 2, 3 yang berbeda, Tuhan memberikan keseimbangan. Dengan hikmat Tuhan kasih. Tuhan tidak memaksa kepada yang tidak mampu dan tidak kuat. Ibarat anak kecil dengan orang dewasa mengangkat beban, tentu bebannya Tuhan kasih beda. Tuhan tidak memaksa kepada mereka yang tidak kuat dan Tuhan tidak memberikan keringanan dan kelonggaran kepada yang kuat. Ini keadilan Tuhan. Yang punya kekuatan besar Tuhan kasih bebannya besar. Yang punya kekuatan kecil Tuhan kasih kecil. Tetapi poinnya bagaimana bisa mengusahakan, mengupayakan. Tidak bisa melihat orang lain, wah itu besar. Kalau seperti itu saya mau lakukan. Kalau cuma gini aja enggak ah. Jangan saudara. Tuhan lihat kemampuannya. Karena semua itu pasti ada waktunya. Kita ambil contoh Raja Daud. Raja Daud itu masih muda, dia diangkat sebagai raja. Betul ya? Pada waktu dia menjadi raja, pertanyaannya buat kita, apakah dia langsung jadi raja? Tidak. Setelah dilantik jadi raja, dia kemana? Ke istana? Tidak. Kemana? Dia kembali ke ladang. Dia kembali ke hewan-hewan yang dipercayakan kepada dia. Cuman 1-2 ekor dari domba dia memelihara. Kenapa saudara setelah dilantik dia tidak langsung ke istana raja? Tapi dia harus ke sana karena Tuhan tahu kapasitasnya. Betul sudah dilantik, tapi kapasitas dia masih dipercayakan hal yang kecil. Kalau pada waktu itu Daud kemudian kok seperti ini, katanya jadi raja, kok gak seperti itu. Terus dia tidak melakukan, bisa jadi belum tentu dia akan berhasil sebagai raja. Tetapi pada waktu dia harus kembali memimpin atau memelihara ternak yang cuma beberapa ekor, dia lakukan dengan baik. Kemudian dia jaga dari hewan-hewan buas, dia kalahkan hewan buas. Maka dari situ kapasitasnya mulai berkembang. Coba dia tidak menghadapi hewan buas. Dia gak bisa sebesar namanya yang ada di Alkitab. Dia bisa menjaga hewan yang cuma beberapa ekor. Kemudian dia bisa mengalahkan singa. Bisa mengalahkan beruang dan sebagainya. Dari situ dia punya kapasitas yang semakin besar. Dari situ dia punya pengalaman yang semakin besar. Kemudian pada waktu bangsa Israel ditantang oleh Goliat. Gak ada yang berani. Daud berani. Kenapa berani? Dia punya pengalaman. Selain punya Tuhan yang besar, dia tahu Tuhan mampu. Tapi Tuhan memproses dia melalui pengalaman. Dia bilang, aku akan hancurkan dia seperti aku hancurkan singa-singa.
diperbesar. Kemudian dia bisa mengalahkan Goliat, maka dari situ semakin Tuhan percayakan hal-hal yang semakin besar. Sehingga pada waktu Daud dipercayakan hal yang kecil, sesuatu yang kecil, dia lakukan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan menjadi sesuatu yang berhasil. Kita jangan lihat 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Karena itu Tuhan yang menakar. Udah kita ngelihat, itu kok 2, itu kok 5. Saya kok 1. Gak usah lihat. Karena Tuhan itu. Urusan kita adalah sama-sama seperti Daud itu. Melakukan dengan tanggung jawab. Melakukan dengan sungguh-sungguh. Paham saudara ya di sini ya. Nah saya sedikit mau memberikan kesaksian terkait dengan studi saya. Memang saya nggak banyak cerita saudara. Karena saya terus bergumul Tuhan punya maksud apa sih? Kasih kesempatan saya untuk studi. Nah saya mau cerita begini. Di satu kesempatan saya itu mata kuliahnya cukup sulit. Tetapi saya berusaha sungguh-sungguh. Ini sekitar bulan Februari kalau nggak salah. Januari, Februari. Kemarin. Nah saya belajar, kemudian karena memang kuliah S3 ini saya juga baru tahu berbeda sekali. Harus belajar mandiri, harus bisa diskusi, harus bisa menyampaikan pendapat, harus bisa berargumentasi, harus bisa mengembangkan topik dan sebagainya. Jadi dosen itu mirip sebagai teman ya, sharing. Jadi mahasiswa dilatih untuk berani. Nah singkat cerita begini. Ada banyak tugas personal, tugas kelompok, dan tugas presentasi. Yang saya sudah kerjakan, menurut saya sih sudah cukup bagus ketimbang yang lain. Kelompok pun saya yang termasuk cukup aktif. Tetapi di akhir perkuliahan, dosen itu memberikan nilai. Dan nilainya dipublish di grupnya kelas. Tapi pertanyaan lain saya lihat belum ada. Dipublish, saya melihat, yang itu satu kelompok dengan saya, padahal dia pasif. Nilainya A. Ya kadang manusia gitu ya. Tidak bisa puas dengan nilainya, melihat nilai orang lain lebih bagus. Terus ada yang amin. Ada yang B+, ada yang B, ada yang B-. Lupa mungkin ada yang C, ada yang D juga. Karena tidak aktif. Nah saya dapat nilai B+. Saya mikir kenapa B+. Mungkin kalau yang lain B aja mungkin ya udahlah B+. Tapi ada yang A jadi ya manusia gitu. Nah saya memikirkan ini kemungkinan masalah absensi. Karena absensi ketat sekali. Nah kalau absensi yang ngurus ini biro administrasi kampus biasanya gitu kan. Bukan urusan dari dosen. Nah kemudian saya japri dosennya dengan bahasa yang saya tata halus banget. Intinya begini, Pak dosen terima kasih untuk penilaiannya. Mohon izin ingin tahu apa kekurangan saya sehingga saya mendapatkan nilai B+. Ini untuk perbaikan ke depan. Betul kan saudara? Saya ingin tahu kurangnya di mana supaya ke depan saya bisa lebih baik. Jawaban dosen apa? Jawabannya singkat saudara. Anda mau perbaikan nilai tanda tanya 5 kali. Kaget saya. Silakan buat jurnal tentang bla bla bla. Selesainya waktu dikasih 3 hari. Selesai dikumpulkan ini. Saya bingung. Waduh. Teman juga gengsi. Maksudnya mau tanya tapi ditantang. Masa? Oh enggak dosen terima kasih kan kayak gitu. Ya malu dong. Saya tulis, baik Pak dosen terima kasih. Saya akan mencoba mengerjakannya. Setelah WhatsApp itu saya dongkol sekali. Ini gimana dosen? Orang tanya nilai, digituin tandanya 5 kali lagi. Terus saya mikir, gimana? Disuruh bikin jurnal yang dipublish padahal itu jurnal adalah dilakukan nanti mahasiswa pada waktu disertasi. Itu sudah terakhir, tapi ditantang di situ.
Ya udah, saya mikir ini mungkin bagian dari proses. Karena saya kuliah ngambil jurusan kepemimpinan Kristen. Mungkin diuji di situ. Menurut saya sih menghibur diri. Ya udah saya kerjain. Wah susah sekali. Kan tanya senior, bikin jurnal itu gimana, harus gimana. Oh Pak gini-gini, waduh susah banget. Saya singkat cerita, menjelang waktunya berakhir, saya bisa selesai. Saya kumpulkan, saya kirim, nggak dibaca saudara. Baru besoknya dibaca. Besoknya dia jawab, bagus Pak, saya sudah periksa. Jadi nilai Bapak sekarang jadi A. Waduh senang sekali. Cuma masih dongkol. Yang lain A tapi nggak perlu bikin gini, saya harus seperti ini. Waduh. Udah gitu barengan dengan tugas mata kuliah berikutnya yang harus dikumpulkan hari yang sama. Tapi nggak apa, saya kerjakan. Terus saya ke kampus, di jalan saya menghibur diri, nyanyi lagu-lagu rohani. Terus berjalan di kampus juga ada tugas bikin tulisan sekian belas halaman. Nah, kemudian setelah itu waktu berjalan. Saya cerita sama teman saya, Pak, dia juga bilang, Pak, Bapak kok bisa B+? Nah itu juga, menurut saya absen. Absennya ternyata menurut teman saya dan saya lihat juga ada yang salah nulis. Jadi bagian administrasi itu salah menulis sehingga nilainya kurang. Ya oke, terus saya cerita, saya harus mengerjakan ini dan bersyukur dapat nilai A. Wah, Bapak mau itu? Ya gimana nggak mau, dia tantanya 5 kali. Nanti kalau saya nggak mau dikurangin lagi nilainya malah. Oh gitu ya. Nah kemudian waktu berlalu, berjalan. Kemudian sekali waktu saya punya dosen menawarkan, Pak, Bapak berani ambil disertasi. Karena memang sejak akhir tahun saya mulai siapin kerangkanya. Saya bilang, saya sudah siapin, cuman memang masih kerangka, saya belum selesaikan. Oke, pertanyaan saya tanya lagi, Bapak siap nggak kalau ajukan? Kalau diberikan kesempatan, saya siap. Kalau nggak selesai pun kan masih bisa berikutnya. Ya oke. Nah kemudian dia sampaikan ke bidang akademis, dicek perkuliahan saya, apakah sudah memenuhi syarat. Apakah diperbolehkan dari mata kuliah yang sudah saya ambil, dari nilai dan juga beberapa hal. Kemudian dikabarin lagi, Pak, kampus memberikan izin Bapak bisa maju. Dengan catatan tanggal ini Bapak sudah harus maju, bla 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 bla. Waduh, diperas lagi saudara istilahnya. Maksudnya diperas tenaga saya untuk bisa menyelesaikan. Akhirnya saya kerjakan. Sementara saya kerjakan, dari situ saya melihat, oh ini maksud Tuhan. Andai kata saya tidak dipaksa harus bikin jurnal, mungkin saya nggak bisa nyelesain disertasi. Tapi dengan bikin jurnal, saya punya pengalaman dan tugas jurnal yang harus selesai, saya sudah selesai duluan. Dan dari situ saya melihat, Tuhan baik banget. Saya melihat, saya dipaksa melalui peristiwa itu untuk mengerjakan sesuatu yang memang waktu itu belum. Tetapi saya belajar submit. Ternyata Tuhan punya maksud. Dongkol sih dongkol saudara. Tetapi kemarin waktu wisuda itu salah satu dosen yang saya sayangi. Karena kalau bukan dia, wah paling saya sekarang ya masih nunggu. Karena dalam satu angkatan yang terakhir, karena angkatan kuliah itu tidak satu angkatan selesai. Karena bisa berjalan setiap bulan bisa masuk. Dalam satu kelas, dalam 5 pertemuan terakhir, bersyukur saya satu-satunya yang bisa ikut wisuda kemarin. Di samping dengan kelas sebelumnya ada angkatan yang atas saya bisa bersama-sama. Saya mau sampaikan apa saudara melalui cerita ini. Kalau kita menghadapi sebuah tekanan, mungkin dongkol kita lakukan. Tetapi kalau kita lihat itu memang harus kita lakukan. Yuk kita lakukan. Mungkin dongkol, tapi kerjakan. Dan minta Tuhan tolong. Lama-lama dongkol itu hilang. Dari dosen itu yang saya benci sekali. Kalau ditanya paling benci, dia. Dan memang banyak mahasiswa bilang, dia itu dosen paling killer. Tapi sekarang menjadi dosen yang paling sayangi.
Karena melalui apa yang dia lakukan, saya berani maju. Saya dipaksa untuk maju. Jadi gak perlu ngiri. Kalau orang lain dengan nyantai-nyantai berhasil, nyantai-nyantai dapat A, kita harus kerja keras, tetap kerjakan. Meskipun dikasih 1 talenta, tetap kerjakan, tetap lakukan. Next slide, gandakan bakat kita. Kita harus gandakan. Kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kepercayaan yang Tuhan kasih itu. Peluang yang ada, kesempatan yang Tuhan kasih, itu sebetulnya cara Tuhan untuk memperbesar kapasitas kita. 2 hamba ini tidak menunda-nunda. Dia tidak melihat yang 2, bisa juga yang 2 melihat yang 5. Kok itu 5 saya 2? Kalau prinsipnya dia sama dengan yang 1, dia tidak akan kerjakan. Yang 5 pun juga melihat, kok saya banyak banget dituntut, kok enggak cuma 1. Istilahnya orang bisa melihat untuk tidak melakukannya. Tetapi 2 hamba ini tetap melakukan. Hamba yang 1, yang ketiga itu tidak melakukan. Saya dapatkan ini saudara, sikap dari hamba yang ketiga. Yang pertama dia menghina penghormatan tuannya. Menghina dengan cara apa? Dia menuduh. Ini tuan yang baik, tuan yang memberikan kepercayaan, mengangkat dia sebagai wakil dari tuannya. Maka dia hina, dia katakan tuan yang jahat, tuan yang bengis, tuan yang mengambil dari yang tidak dilakukan. Jangan sampai kita punya sikap seperti itu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau cuma kasih saya seperti ini. Engkau Tuhan yang tidak adil. Padahal Tuhan kasih kepada kita itu kesempatan untuk kita berbuat. Melalui hikmat Tuhan, melalui kepandaian kita, melalui materi yang Tuhan berikan kepada kita, melalui pekerjaan, melalui apapun yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita menghina. Kemudian dikatakan hamba yang jahat. Jahat tadi itu memfitnah. Hatinya jahat. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang seperti itu. Kemudian selain jahat dia malas, tidak mau melakukan. Dia mengubur talentanya itu, tidak mau melakukannya. Kemudian tidak konsisten. Kenapa saya katakan tidak konsisten? Dia bilang tuannya adalah tuan yang jahat. Kalau dia tahu tuannya itu jahat, maka dia tahu kalau ini tidak dilakukan, maka dia akan binasa loh. Dia tahu, dia ngomong Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Tapi dia malas, dia tidak konsisten. Kalau dia tahu tuannya jahat, maka dia takut. Maka dia akan hati-hati, dia akan mengerjakan, bahkan gak menghasilkan 1, bisa menghasilkan 2. Karena takut Tuhan itu jahat. Di sini kita dapatkan apa? Dia memandang remeh Tuhan. Dia mengatakan Tuhan itu jahat, tapi dia memandang remeh. Paling seperti ini. Paling saya gak lakukan. Paling dia berbelas kasihan. Saudara hati-hati. Tuhan kita memang Tuhan yang penuh kasih. Tapi dia juga Tuhan yang adil. Di dalam perumpamaan ini. Tidak ada pilihan untuk kita tidak mengambil pilihan. Tidak ada pilihan untuk kita tidak mengambil pilihan. Yang ada adalah reward dan punishment. Gak ada pilihan. Kita tidak melakukan, kita akan mendapatkan hukuman. Kita melakukan, kita akan mendapatkan hadiah. Mana yang kita pilih? Terserah kita pilihannya. Tentu kita mengerti bahwa kita harus mau melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Dan terakhir, aplikasinya. Jika Tuhan mempercayakan pekerjaan apapun untuk melayaninya, itu bentuk penghormatan dan anugerah Tuhan. Amin saudara. Tuhan menghormati kita. Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Tuhan sebenarnya mengambil sebuah resiko pada waktu dia mempercayakan kepada kita. Emang tanpa kita gak bisa? Bisa. Tapi Tuhan mengambil resiko, memberikan kesempatan untuk kita terlibat di dalam pelayanannya. Dan Tuhan tahu kemampuan kita. Sehingga kita yakin kita mau melakukan.
jangan iri kepada orang lain. Kerjakan tanggung jawab dan Tuhan memberikan hadiah kepada kita. Memperbesar kapasitas kita dan kita mendapatkan anugerah bagi Tuhan. Mau melakukan saudara? Yuk kasih tahu kiri kanan. Yuk kita lakukan. Kita kembangkan talenta kita. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pujian tadi. Sambil kita lihat talenta apa yang Tuhan sudah kasih saat ini. Apa yang belum kita kembangkan. Bahkan apa yang mungkin sudah kita kubur. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah yang adil. Kalau sudah kita kubur, mari kita gali lagi. Tuhan, aku mau kembangkan. Aku mau bersihkan talenta itu, aku mau kembangkan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar, Sungguh indah yang kau Kau pikirkan sungguh besar, tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. saya undang kita berdiri bersama, katakan sungguh besar, Kau Allah yang besar, Pengorbanan Kau telah berkorban bagiku, lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Kau Allah yang kau indah, pikirkan tentang amin. Rancanganmu indah Tuhan, tak terselami lami bagiku. Haleluya, sungguh indah. bersama, katakan, nyatakan pada Tuhan, Sungguh besar Kau Allah yang besar, pengorbananmu amin. bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Kau Allah yang indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Kau Allah, sungguh indah, sungguh indah. Engkau Allah yang sangat besar mengasihi kami Tuhan. Engkau berkorban bagi kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang memberikan kesempatan kepada kami untuk Engkau percayakan kami terlibat di dalam pelayanan. Tidak saja pelayanan di gereja, tetapi pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa melalui apa yang kami lakukan, melalui apa yang kami katakan, terlebih melalui apa yang kami perbuat. Sehingga orang boleh melihat Tuhan, boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan. Mengampuni di masa yang lalu, kalau mungkin kami tidak menjadi saksi-Mu Tuhan. Bahkan kami
mempermalukan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami mau berubah. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Melalui pribadi kami. Melalui keluarga kami. Melalui materi yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Melalui hikmat yang Tuhan berikan bagi kami. Melalui apapun Tuhan, kami mau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan, Engkau mempercayakan kepada kami sesuatu yang besar. Dan bagian kami Tuhan, melipat gandakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah terlebih besar mengasihi dan berkorban bagi kami. Dan Tuhan menyediakan hadiah bagi kami. Dan terlebih dari itu Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat yang ada. Mampukan kami melakukan setiap sabda firman-Mu. Berkati mereka yang sakit Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong kekasih kami. Baik itu Ibu Maya maupun Pak Hengki. Mereka sudah keluar dari rumah sakit. Dan mereka boleh terus memuliakan Tuhan. Dan Tuhan semakin pulihkan kesehatannya. Semua yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang bekerja Tuhan boleh menolong pekerjaan usaha mereka. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan berkati mereka. Temukan pekerjaan tepat. Mereka mencari jodoh Tuhan juga boleh temukan jodoh. Mereka yang merindukan keturunan Tuhan memberkati mereka. Berkat ilahi. Mereka yang studi Tuhan berkati. Anak-anak kami yang sebentar akan dididik oleh firman Tuhan. Dalam ibadah kids Tuhan boleh menolong mereka. Berkati guru dalam minggu juga. Setiap CK Tuhan juga memberkati. Apapun dari kegiatan gereja ini Tuhan boleh memberkati. Rencana untuk perpanjangan kontrak gereja kami serahkan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan berkat. Dan kami percaya Tuhan yang akan mencukupkannya semuanya. Terima kasih Tuhan, segala persembahan dibawa oleh umat-Mu. Tuhan memberkati tangan yang memberikan. Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Kami juga doakan bangsa negara kami. Berkati Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami nikmati berkat-Mu. Kami nikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta, kasih sayang, kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bahkan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus tinggal terus menyertai, memberkati kita, menolong, menghibur, memampukan kita untuk melaksanakan setiap firman Tuhan. Berkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Meskipun tak ku mengerti apa